Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Muhammad Yusuf, mahasiswa Universitas Cyber Asia, jurusan PJJ Manajemen. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan terkait tugas di mata kuliah Business Intelligence, yaitu tentang analisis dari sebuah UMKM. Ya, langsung saja ke materinya. Eh, Pada hari ini saya ingin memaparkan UMKM yaitu Rumah Makan Padang Ampera yang berada di kota kelahiran saya di kota Metro Lampung. UMKM Rumah Makan Padang Ampera. Untuk presentasi hari ini, pokok-pokok bahasan yang ingin saya terangkan adalah yang pertama identifikasi dan profil singkat dari Rumah Makan Ampera, yang kedua data yang dapat dikumpulkan untuk dianalisis, yang ketiga tren atau pola yang terlihat, yang keempat masalah yang mungkin muncul, yang kelima peluang yang bisa diambil, dan yang keenam rekomendasi strategis berdasarkan analisis bisnis intelijen. Identifikasi dan profil singkat dari Rumah Makan Padang Ampera. Rumah Makan Padang Ampera di Kota Metro Lampung merupakan salah satu rumah makan yang menyajikan masakan khas Padang dengan cita rasa autentik yang diwariskan secara turun-temurun. Rumah makan ini dikenal dengan harga yang bersaing dan menu yang beragam, menggunakan rempah-rempah khas Minang serta resep rahasia keluarga untuk menjaga kualitas rasa. Lokasinya strategis, berada di pinggir jalan raya dekat pusat pendidikan, perkantoran, dan fasilitas umum lainnya, sehingga mudah dijangkau oleh pelanggan. Data yang dapat dikumpulkan untuk dianalisis, yang pertama data penjualan. Volume penjualan rumah makan Ampera pada bulan April dan Mei meningkat dari harganya dari 15.000 menjadi 20.000 dengan jumlah pembeli dari 400 menjadi 500-an pelanggan per bulannya. Untuk jumlah pengunjung seperti data penjualan sebelumnya sekitar 400 sampai 500 pelanggan per bulan eh, di 2 bulan terakhir yang kita amati ya. Terus data interaksi media sosial, untuk UMKM ini, belum melakukan promosi secara media sosial apapun. Terus untuk jenis produk paling laku, ya masakan Padang dengan resep khas dan rempah autentik yang menjadi produk utama dan paling diminati. Contohnya seperti rendang dan, ayam gulai yang paling banyak diminati kebetulan. Terus untuk analisis datanya, tren, pola yang terlihat, terjadi peningkatan volume penjualan dari bulan April ke Mei menunjukkan tren positif dalam minat beli masyarakat terhadap rumah makan ini. Ya kebetulan kemarin memang dari April ke Mei kan, pasca lebaran ya, jadi memang banyak, masyarakat-masyarakat yang baru pulang kembali habis merantau dan beberapa masih stay agak lama, sehingga kebetulan ya meningkatlah, daya beli masyarakat di kota metro ini. Masalah yang mungkin muncul, persaingan ketat dengan rumah makan Padang lain, memang di kota metro untuk rumah makan Padang lumayan banyak, sehingga persaingan sangat ketat. Terus, masalah lagi mungkin kualitas masakan dan pelayanan harus terjaga agar tidak menurun, karena ini berpengaruh besar pada minat beli pelanggan. Ya, ya itu. Terus peluang yang bisa diambil, yang pertama karena tadi UMKM-nya belum memiliki media sosial ya, di sini memakai media sosial lebih optimal untuk promosi dan engagement pelanggan. Menurut saya untuk zaman modern seperti ini sangat penting sekali sih buat sebuah UMKM ya. Terus menjaga dan meningkatkan kualitas masakan dan pelayanan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Terus yang terakhir mengembangkan menu baru atau paket promo untuk menarik segmen pelanggan yang lebih luas. Rekomendasinya berdasarkan analisis bisnis intelijen ada 4 ya, strategi promosi, manajemen stok dan produk, pemasaran dan pelayanan, dan pengembangan bisnis. Untuk strategi promosi, yang pertama itu perkuat penggunaan Instagram, WhatsApp, medsos yang paling sering digunakan di Indonesia ya untuk sekarang ya. Yang menarik seperti membuat video masak, testimoni pelanggan, dan promo-promo khusus. Selain itu juga bisa diadakan program loyalitas pelanggan dan diskon untuk pelanggan tetap ya, yang udah sering sana bisalah dikasih diskon-diskon. Terus untuk manajemen stok, pastikan bahan baku berkualitas dan cukup stok untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Selain itu, di diversifikasi untuk menu-menu dengan menambahkan varian baru yang tetap sesuai dengan cita rasa khas Padang ya. Selanjutnya pemasaran dan pelayanan,
strateginya ya, tingkatkan pelayanan dengan pelatihan staf agar ramah dan lebih responsif. Terus pertimbangkan kerjasama dengan layanan pesan antar atau online untuk menjangkau pelanggan yang luas. Untuk ya, memang kebetulan di kota metro untuk pesan antar online seperti Gojek, Grab, dan lain-lain belum terlalu lama. Ya ini menurut saya peluang sih untuk di zaman modern ini ya, untuk lebih mengembangkan bisnis ya mau nggak mau kita harus ngikut layanan pesan online sih biar bisnis kita lebih berkembang ya. Terus pengembangan bisnisnya juga gunakan data penjualan dan feedback pelanggan untuk evaluasi rutin dan inovasi produk. Selain itu untuk jangka panjangnya ya, bisa dieksplorasi peluang ekspansi cabang di lokasi strategis lain di kota metro. Karena saya lihat dari trennya sih untuk penjualan, eee, lumayan banyak sih untuk rumah makan ini ya. Mungkin kalau misalnya kira-kira ada gimana-gimana ya, punya lahan yang lebih strategis mungkin bisa diekspansi ya. Ya, sekian pemaparan presentasi saya tentang, UMKM di mata kuliah Bisnis Intelijen, ya terima kasih.